Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua, saudara-saudaraku di mana saja berada? Sambil seperti biasa menunggu di dalam mobil, iseng-iseng berhadiah, saya membuat satu catatan ya, terinspirasi dari kehidupan saya bekerja di rumah sakit ya, bertemu dengan banyak sekali karakter pasien, bos, manajer, supervisor, teman-teman kerja ya, coworker, juga teman-teman dalam bermasyarakat di Los Angeles, California ini. Terinspirasi lalu saya membuat catatan-catatan kecil yang insya Allah akan saya share ya, gunanya untuk introspeksi diri bagi teman-teman semua dan kita semua, saya pribadi dan keluarga ya. Jadi alkisah ketika saya sedang membuat catatan, tadinya khusus untuk masalah habluminallah ya dan habluminanas, saya dengan sambil berdoa kepada Allah semoga dimudahkan ya dalam mencari atau mempelajari tentang karakter-karakter manusia ini ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang unik dan menarik. Tiba-tiba saya menemukan suatu catatan tentang kepribadian manusia menurut ilmu psikologi atau kedokteran. Sebelum catatan ini kita renungkan bersama-sama, sebagai pembuka akan saya sampaikan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur fundamental ya, yaitu jasad, akal, qalbu atau hati ya. Di dalam Al-Quran surat surat apa ya namanya itu, yang surat ke-26 Asy-Syu'ara ya, Syura ayat, bukan ayat, surat ke-26 ayat 87-89 yang artinya dan jagalah dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada saat harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim atau hati yang bersih. Ayat ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi qalbun salim atau hati yang sehat, hati yang jernih dalam mengarungi hidup ini ya, dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga bisa meraih kebahagiaan bukan saja di dunia tetapi juga kehidupan akhirat kelak ya. Ayat ini mengisyaratkan begitu pentingnya kita mempunyai kalbu atau hati yang bersih ya. Ya, hati yang
yang apa, insya Allah halus raw dirawat ya, dan mempunyai atmosfer yang kondusif ya, dan selalu mengikuti tidak mengikuti rayuan nafsu ya, kalbu yang sekali lagi yang insya Allah selalu dirawat, hati yang mempunyai atmosfer yang kondusif dan selalu mengikuti ajaran Al-Quran, mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para ulama dan lain-lain ya. Baiklah teman-teman semua, catatan yang saya sudah buat lama juga, ini sekitar 5 tahun yang lalu ya. Marilah kita renungkan catatan ini ya. Ya, gunanya untuk introspeksi diri di tahun 2024 ini, plus juga untuk mengetahui sifat-sifat keluarga kita, mungkin teman-teman kita, sebagai ilmu pengetahuan lah setidak-tidaknya ya. Ada tambahan ilmu pengetahuan, walaupun saya bukan dokter ya. Nih catatannya begini kira-kira. Macam-macam gangguan kepribadian menurut ilmu psikologi atau kedokteran. Nah, ini catatan pertama. Yang disebut dengan schizoid ya. Penderita schizoid ini biasanya menghindari menjalin hubungan dan biasanya tidak menunjukkan ekspresi. Oleh karena itu seringkali penderita schizoid ini adalah seorang penyendiri. Nah ya, dia tidak suka bersosialisasi, senangnya penyendiri. Nah, penyakit jiwa yang disebut schizoid. Kemudian paranoid, kelainan yang membuat si penderita merasakan ketidakpercayaan dan kecurigaan secara terus-menerus bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki motif jahat terhadap dirinya ya. Terus terang ya, saya pernah ini di kerjaan, saya paranoid ya dengan bos saya yang karena tertekan dan selalu disalahkan, akhirnya saya punya penyakit paranoid ya. Sedikit-sedikit saya, lama ini waktunya menghilangkan paranoid ini. Kemudian ini penyakit obsesif kompulsif ya. Biasanya penderita gangguan ini adalah seorang perfeksionis, terlalu fokus pada keteraturan dan kesempurnaan, namun takut mengambil keputusan karena takut salah ya. Penderita sering mengalami kesulitan mengekspresikan emosi ya. Atau obsesif kompulsif ini juga biasa disebut OCD, obsessive compulsive disorder ya. Kemudian kita lanjut catatan berikutnya. Yang disebut dependent ya, dependent. Penderita gangguan kepribadian dependent merasa selalu butuh dijaga, cenderung bergantung pada orang lain dan takut kehilangan. Penderita dependent sering merasa tak berdaya dan tertekan. Nah, ya. Kemudian avoidant ya.
Penderita avoidant mengalami kecemasan sosial berlebihan. Penderita takut ditolak dan takut bersikap di depan orang lain. Sering mengalami depresi dan kepercayaan dirinya rendah. Ya. Kemudian disebut juga narsism, ya. Narsistik, ya. Narsusit. Nah, penyakit gangguan jiwa yang ditandai oleh keegoisan mirip seperti histrionik. Penderita narsistik suka mencari pujian dan perhatian, cenderung pilih kasih karena menganggap tidak semua orang layak menjadi teman mereka. Nah, kemudian histrionik, ya. Histrionik adalah penderita adalah seorang pencari perhatian. Ia merasa harus selalu menjadi pusat perhatian. Selain itu, penderita juga sering membesar-besarkan masalah sepele untuk mendapat perhatian. Mari kita lanjut. Nah, ini borderline, ya. Kelainan yang ditandai dengan labilnya suasana hati dan perasaan rendah diri. Penderita kerap rentan terhadap perubahan mood yang terus-menerus dan munculnya rasa marah. Ya. Kemudian antisosial. Antisosial bukanlah orang dengan hubungan sosial yang buruk, melainkan gangguan kepribadian. Antisosial yang ditandai kurangnya hati nurani, ya. Penderita sangat agresif dan lebih peduli dengan kebutuhannya sendiri daripada orang lain. Nah, kemudian schizotypal, ya, atau psychotypal, ya. Gangguan psychotypal ditandai oleh cara berpikir serta pemahaman yang aneh kepada sesuatu hal. Penderita terkadang percaya mereka memiliki indera keenam atau kekuatan semacam itu, padahal sebetulnya tidak. Nah, saya kira cuma itu, ya. Kalau tidak salah ada 10 semuanya ini, ya. Nah, jadi begitu kurang lebih, ya. Catatan yang saya buat tentang macam gangguan kepribadian menurut ilmu psikologi atau kedokteran, ya. Ya, gunanya untuk introspeksi diri, untuk mengetahui orang-orang sekitar, juga bisa juga nih digunakan untuk memilih wapres, capres dan cawapres, ya. Coba dari semua calon atau orang-orang di sekitar tim pemenangan mereka, kira-kira mereka itu kena gangguan kepribadian yang mana, ya, yang schizoid, yang paranoid, yang obsessive compulsive, ya, apalagi tadi yang dependent, yang avoidant, narcissistic, ya, narcissism atau histrionic, ya. Yang histrionic atau gangguan jiwa yang borderline atau borderline, antisosial, atau yang
Skiko atau Skiko Taipao ya. Kira-kira kita ya atau orang-orang sekitar kita yang mana ini ya. Ya gunanya ini untuk introspeksi diri menjadi pribadi yang lebih baik insya Allah di tahun 2024 ini ya. Sekaligus juga bisa kita lihat untuk memilih capres dan wakil capres ya, dan orang-orang sekitar mereka kira-kira yang mana nih kepribadian mereka. Ya, waktunya sudah habis. Saya harus pergi dari tempat parkir ini, dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Semoga catatan saya ini bermanfaat ya. Tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar ilmu pengetahuan. Semoga ilmu pengetahuan kita bertambah ya. Mengetahui tentang macam gangguan kepribadian menurut ilmu psikologi atau kedokteran. Nanti kita lanjut insya Allah dengan macam gangguan kepribadian menurut ilmu menurut ilmu Al-Quran mungkin ya, ilmu yang difirmankan Allah. Kita cari dulu ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW ya. Nanti kita sama-sama kita cari, saya cari dulu. Insya Allah kalau udah dapat dan sudah dicatat, saya saya bagi-bagi untuk teman-teman semua. Ya saya memang lebih senang dicatat begini daripada pakai komputer. Ya lebih itu lebih saya menemukan kenikmatan kalau mempelajari sambil menulis begini tuh ya. Dan mudah diingat kalau ditulis kayak begini tuh. Oke. Terima kasih sekali lagi. Saya sungguh-sungguh berdoa insya Allah teman-teman semua di mana saja berada, semoga Allah memberikan panjang umur yang barokah, rizki yang halal dan berlimpah, dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat ya. Salam dari Los Angeles, California. Downtown Los Angeles, California, Amerika Serikat. Jangan lupa tolong like, share, and subscribe Arif Roach Adventure on YouTube. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.